Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali di kelas sejarah. Apa kabar semuanya? Sehat? Nah, Pak, Puji Tuhan kalau sehat. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pelajaran sejarah kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak minta Alaidis untuk memimpin doa. sebelum memulai pelajaran sejarah, marilah kita berdoa. Dan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk memulai pelajaran sejarah. Bapak, doa atas semua ini diserahkan kepada kami. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Chris. Sama-sama. Nah, sebelum ke materi, Bapak mengingatkan kepada kalian, apabila masih ada yang belum mengisi presensi di informasi wali kelas, silakan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, Bapak ingin bertanya ke kalian, minggu yang lalu, materi apa yang sudah dipelajari berkaitan dengan penelitian sejarah? Pemilihan topik, Pak. Kemudian, Heuristik. nah, setelah pemilihan topik dan heuristik, untuk pertemuan kali ini mengenai verifikasi atau kritik sumber. Seperti itu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kalian kuasai ada 3. Tadi sudah disebutkan, menjelaskan langkah verifikasi, menemukan manfaat, verifikasi untuk filterisasi informasi, kemudian nanti menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah dalam bentuk infografis secara lisan dan tulisan. Sebelum masuk ke materi, ini ada 2 gambar. Adakah yang bisa mengemukakan argumen dari gambar ini? Kalau menurut saya nih, apa ya, gambar hoax sama asli itu kayak yang hoax itu kayak berlebihan gitu. Kayak ini memunculkan perselisihan gitu, Pak. Jadi menurut Chris ini gambar berkaitan dengan berita hoax. Nah, antara yang asli dengan yang palsu itu ada perbedaan sedikit. Jadi bahkan tidak bisa membedakannya ya. Ini dari redaksinya diganti redaksi sedikit bisa merubah makna dari judul. Nah, dalam pertemuan kali ini bagaimana langkah-langkah memfilterisasi atau membedakan mana berita asli dan mana berita palsu dengan memakai langkah penelitian sejarah yaitu verifikasi. Nah, verifikasi sumber ini kalian pelajari di video yang sudah Bapak share di grup. Silakan bisa dilihat. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Dari setiap kelompok, kebayang apa yang harus dilakukan? Saya mau, Pak. Siap. Kalau sudah kebayang dan tidak ada pertanyaan, kita akhiri pemaparan untuk kegiatan yang harus kalian lakukan hari ini. Silahkan kalian bekerja secara berkelompok. Nanti Bapak akan melihat progresnya di sini.
Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai laporan hasil diskusi kelompok kalian yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan Bapak sudah melihat di grup WA sudah mulai aktif dalam berdiskusi. Untuk itu silakan Christian. Selamat siang semuanya, selamat siang juga Pak Asep dan juga Pak Ganjar jika ada Selamat di siang. event ini. Hari ini saya ingin melaporkan hasil LKPD dari kelompok saya. Ternyata dari 50 juta penduduk sudah bisa mengakses seluruh internet tiap bulan, mau itu dengan mobile, maupun itu dengan PC, maupun itu dengan lainnya. Dan Indonesia pun masuk ke peringkat keempat sebagai pengguna Facebook terbesar dan juga peringkat kelima pengguna Twitter di dunia. Yang ingin disampaikan oleh kelompok kami adalah kita sebagai manusia yang sering menggunakan mobile atau PC dan atau seperangkat elektronik lainnya agar tidak mudah terprovokasi atau terbawa oleh ajakan-ajakan berita yang belum tentu benar, bisa jadi hoax, lalu membawa kita ke unsur sara, pembencian tersama. Itulah laporan dari kelompok 4. Saya perwakilan Kusen Sentro Putro mengucapkan terima kasih. Oke, keren. Chris, terima kasih banyak. Selamat siang Pak Asep dan Pak Ganjar serta kawan-kawan. Saya Gabriel Alexandra Romauli dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kelompok kami, hal-hal yang menarik yang kita dapatkan, yang pertama itu Indonesia menduduki peringkat 5 sebagai pengguna Twitter aktif terbesar di dunia, lalu peringkat 4 sebagai pengguna Facebook terbesar di dunia. Yang kedua, banyak beredar informasi palsu yang ada di media sosial dan harus dicari kebenarannya. Yang ketiga, jumlah pengguna media sosial di dunia sangat banyak. Yang keempat, Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya aktif dan menggunakan media sosial. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada yang kurang. Oke, mantap. Kelompok 1, terima kasih. Gabriela, keren sekali. Selamat siang semuanya. Saya berasal dari kelompok 6. Kesimpulan dari kelompok kami adalah setiap kali membaca berita tersebut, kita harus memeriksa apa yang berita itu benar atau tidak. Jika terdapat gambar yang terkait dengan berita tersebut, lakukanlah Google Image agar bisa mencari asal dari gambar tersebut, serta tidak langsung membagikan berita kepada orang lain. Dan itu saja dari presentasi kami. Oke, mantap, Tessa. Sampai ke hal teknis ya, membandingkan dengan Google Image. Oke, langkah yang keren. Terima kasih semuanya sudah melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Berita-berita hoax itu berseliweran atau sering banyak berada di sosial media. Nah, untuk itu kalian juga tadi diajak untuk bagaimana cara membedakan berita asli dan berita hoax. Tidak langsung menyebarkan terlebih dahulu, langsung menyebarkan sumber tersebut atau berita tersebut, tapi dibandingkan lagi. Nah, proses perbandingan ini adalah bagian dari kritik. Jadi keaslian itu dibandingkan dengan berita-berita yang lain. Nah, baru kalau sudah benar-benar yakin bahwa itu dapat teruji kebenarannya, nah baru silakan disebar. Setidaknya karena kita masih remaja dan memang pengguna sosial media aktif, hati-hati dalam melakukan penyebaran atau membaca berita-berita yang belum tentu asli atau belum tentu teruji kebenarannya. Selanjutnya Bapak minta 2 orang untuk melakukan refleksi apa yang kita dapatkan. Singkat saja, dipersilakan 2 orang. Jadi refleksi yang saya dapatkan dari hari ini adalah bagaimana cara kita sebagai manusia agar mengetahui apa yang terjadi itu benar apa tidak. Jadi jangan langsung mengambil keputusan bahwa yang itu adalah benar dan ternyata itu adalah palsu di kebenarannya itu. Jadi saya refleksikan bahwa belum tentu semuanya itu benar dan baik. Saja, Pak. Oke, 1 orang lagi, silakan. Perempuan. Menurut saya dari refleksi ini, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus berhati-hati juga dengan berita-berita yang sekarang juga. Soalnya kan kita juga susah juga. Tapi kalau kita bacain dengan baik-baik, dengan nyari sumber yang lain, terus naik ke orang lain, pasti itu kita bisa tahu itu kebenaran beritanya kayak gimana. Oke, keren. Nah, setelah ini juga kalian mengerjakan kuisis. Mungkin itu saja anak-anakku. Terima kasih banyak sudah dipaksa berbicara dan bekerja kelompok secara online. Bapak minta untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, Bapak Asep dan Pak Ganjar, marilah kita bersatu dalam doa. Saya pimpin melalui Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak. Terima kasih Engkau telah memberkati kami, membimbing kami dari awal pembelajaran hingga pembelajaran akhir ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Paul. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sekali waktunya. Selamat beristirahat. Boleh kalian meninggalkan web meeting ini. Yuk, terima kasih. Makasih Pak. Oke, Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. kalian keren.